Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa zid ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di ma'had yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan mereka. Sebelum Ustaz menyampaikan beberapa poin di dalam kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ustaz akan menanyakan kepada para santri dan santriwati sekalian, untuk apa kita datang ke sini? Untuk apa kita datang ke sini? Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Semua menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa saya datang ke tempat ini adalah untuk menuntut ilmu, adalah untuk menuntut ilmu agama, adalah untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Sehingga ketika saya keluar dari sini, setelah saya menamatkan pelajaran di sini, saya mendapatkan dan mengetahui banyak ilmu. Maka yang pertama kita harus luruskan di dalam diri kita adalah niat dalam menuntut ilmu. Bahwa saya menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, supaya saya menjadi orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala puluhan kali memuji orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu yang disebut dan dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang beriman. Jauh beberapa derajat daripada orang-orang yang kurang imannya dan kurang ilmu pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada nabinya untuk meminta satu tambahan saja, yaitu tambahan apa? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta nabinya agar memohonkan kepadanya tambahan harta, tambahan kedudukan, tambahan pangkat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta satu tambahan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan ilmu. Karena saking mulianya kedudukan ilmu, yaitu ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah buat orang tersebut paham dalam agama. Tatkala kita sudah berniat, berazam, bercita-cita untuk menjadi penuntut ilmu, maka itu merupakan satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan segala kemudahan, entah itu rezeki dari kedua orang tua kita, entah itu berbagai fasilitas yang kita dapatkan. Itu semua agar kita semua dapat menuntut ilmu agama yang mulia ini. Kemudian anak-anakku yang mulia, bahwasanya menuntut ilmu itu harus dimulai sejak kecil. Harus dimulai sejak kecil. Ketika kita masih kanak-kanak, sejak itulah masa-masa yang sangat efektif dalam menuntut ilmu ini. Sebagaimana dikatakan, talabul ilmi fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Suatu ukiran yang diukir di atas batu beribu-ribu tahun akan tetap abadi di batu tersebut. Ketika kita masih kecil, belajar, menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka sampai besar insya Allah kita akan ingat dengan ilmu tersebut. Ustadz-ustadz kita yang ada di hadapan kita hari ini, mereka juga belajar sejak kecil. Ilmu yang
tularkan dan diajarkan kepada kita hari ini, itu adalah ilmu yang dipelajari oleh guru-guru kita di saat mereka juga seumur dengan kalian semua. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu ini. Maka rajinlah, konsentrasilah, fokuslah di dalam menuntut ilmu ini. Kita sudah datang dari rumah kita masing-masing, berpisah dengan kedua orang tua kita, berpisah dengan saudara-saudara kita, adalah untuk satu tujuan, menuntut ilmu. Jangan sampai tatkala kita keluar dari sini, menamatkan pelajaran di sini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Berjuang sekuat tenaga yang kita punya. Laksanakan segala tugas kita, laksanakan segala kewajiban, entah itu kewajiban belajar di kelas maupun kewajiban di asrama. Laksanakan segala tugas kita, maka insya Allah kita akan menjadi pelajar ilmu yang berprestasi, yang luas pengetahuannya tatkala kita keluar dari sini. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang Ustadz ingin sampaikan terhadap kalian. Pertama, terkait dengan adab. Bahwasanya seorang muslim itu diukur dengan adabnya. Semakin tinggi adab seseorang, maka semakin tinggi pula derajat agamanya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa agama itu adalah adab. Dan setiap orang yang adabnya lebih mulia dari engkau, maka agamanya juga lebih mulia dari engkau. Maka perhatikan adab-adab selama kita berada di sekolah ini. Adab kepada guru. Bagaimana kita beradab kepada guru kita. Menjaga ucapan-ucapan terhadap guru kita. Jaga ucapan kita terhadap guru kita. Guru-guru kita bukan orang yang seumuran dengan kita, tapi orang yang lebih tua usianya dari kita. Maka kita jaga ucapan kita terhadap guru-guru kita yang ada di sini. Bukan hanya guru yang mengajar kita di kelas, tapi semua guru yang ada di sekolah ini. Itu adalah guru-guru kita semua. Terkadang Ustaz perhatikan, beberapa orang murid hanya mengenal ustadznya yang mengajar di kelas, ustazahnya yang mengenal di kelas. Sementara ustadz dan ustazahnya yang tidak mengajar di kelas, dia tidak kenal. Bahkan bertemu, berpapasan, dia tidak menegur ustadznya. Itu suatu contoh adab yang kurang baik. Harusnya kita yang merupakan santri, santriwati, menegur semua guru yang ada dan bertemu dengan kita. Mengucapkan salam kepada guru-guru kita. Karena Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wala ya'tarif bihuquqi sigharina au kama qala Rasul SAW. Tidak termasuk di antara kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami dan tidak mengenal hak-hak orang yang lebih kecil di antara kami. Maka jaga adab terhadap guru. Jaga sikap terhadap guru. Jangan memotong pembicaraan guru. Jangan meremehkan apa yang dikatakan guru. Sebagian kita, entah itu sudah menjadi kebiasaan, ketika gurunya berbicara, gurunya belum selesai berbicara, dia sudah memotong pembicaraan. Dengarkan ucapan guru kita sampai selesai, kemudian tanggapi. Jangan memotong pembicaraan kita. Kalau kita terbiasa dengan perilaku yang buruk sejak kecil, dan itu dibiarkan, maka sampai dewasa pun kita akan membawa perangai tersebut. Maka di saat kecil ini adalah di saat membentuk karakter kita, membentuk adab kita. Maka jangan tersinggung ketika ada guru yang menegur kita dalam perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adab Islam. Kemudian jaga adab terhadap teman. Jangan memanggil teman kita dengan panggilan-panggilan hewan. Dia bukan hewan, dia adalah manusia. Diciptakan sama dengan kita, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang mukmin. Maka jangan kita memanggil teman kita dengan ucapan-ucapan tersebut. Mungkin selama di rumah bergaul dengan anak-anak di luar sana, banyak perkataan-perkataan yang tidak pantas yang kita tiru dari mereka. Ketika sampai di sini, perkataan-perkataan yang tidak layak tersebut harus kita tinggalkan. Sebagaimana kita ingin dihormati oleh teman-teman kita, maka teman kita juga harus menghormati kita. Jangan hanya orang lain ya menghormati kita, inginnya dihormati orang lain, tapi kita sendiri tidak menghormati orang lain. Begitu juga terkait dengan siswa dan siswi yang boarding. Bahwa di asrama harus ada adab-adab yang kita jaga. Di antaranya bahwa tidak boleh kita menggunakan barang orang seenaknya kita.
Itu harus menjadi perhatian bagi kita. Tidak boleh membuka lemari orang, karena itu pribadi dia. Tidak boleh memakai barangnya seenak kita. Ya, apalagi mengambil barang orang lain. Maka harus dijaga hal tersebut. Kalau ada keperluan yang mungkin bisa kita pinjam dari teman-teman kita, maka minta izin. Kita nggak senang kalau barang kita dipakai oleh orang lain. Begitu pula orang lain tidak akan senang ketika barangnya kita pakai. Kemudian juga terkait beberapa adab di asrama. Bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjaga yang namanya kebersihan. Harus menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal kita, dan seterusnya. Bagi yang di asrama, perhatikan bahwa sampah itu tidak boleh ada di dalam asrama. Asrama bukan tempat untuk menumpuk sampah. Ada tempat sampah yang telah disediakan. Maka ketika ada sampah, harus diletakkan di tong sampah yang sudah disediakan. Jangan sampai sampah menumpuk-numpuk di situ sehingga kamar pun kotor. Siapa yang bertugas membersihkan kamar, dia harus membersihkan kamar tersebut dari segala sampah yang ada di dalam kamar-kamar tersebut. Kemudian terkait juga santri yang di asrama, bahwa tempat makan itu sudah disediakan ruang khusus. Bahwa ada ruang khusus yang disediakan untuk tempat makan. Maka di situ tempat kita makan. Jangan makan di mana yang kita suka. Ada yang makan di kamar, ada yang makan di tangga, ada yang makan di luar dan sebagainya. Ada ruang khusus yang sudah disediakan untuk tempat makan. Maka di situ kita makan. Sehingga kita semua menjadi anak-anak yang teratur dan disiplin. Kemudian juga Ustaz ingatkan, mungkin karena kalian baru bertemu dengan teman-teman, banyak kisah, banyak cerita yang akan diceritakan, maka harus didisiplinkan jadwal tidurnya dan jadwal bangunnya. Jangan tidur terlalu malam. Kalau tidur terlalu malam, maka dikhawatirkan akan telat bangunnya besok pagi. Tidur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bangun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jangan lewat dari jam yang telah ditetapkan tersebut. Khawatirnya besok tidak bisa bangun pagi. Akhirnya telat subuh. Akhirnya banyak tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan. Kemudian juga terkait dengan belajar. Bahwa belajar di sini harus dengan keseriusan. Harus dengan hati yang mantap, yang kokoh, yang kuat. Kita tidak boleh main-main di sini. Kita sudah berpisah dengan orang tua kita, berpisah dengan keluarga kita untuk mencari ilmu. Maka harus bergiat dalam menuntut ilmu. Baik di kelas, baik menghafal Al-Quran, baik menghafal pelajaran-pelajaran lain, mengulang-ulang pelajaran lain. Tidak boleh malas. Harus dengan semangat yang tinggi. Harus dengan semangat yang membaja. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini beberapa poin yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berdisiplin, yang selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu, yang selalu berusaha untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.